Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan ketua OSIS dan persyaratan bakal calon ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020. Dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2020. Pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan. Pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan ketua OSIS dan persyaratan bakal calon ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2020. Pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan ketua OSIS dan persyaratan bakal calon ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Kasih silence mah di hati nah. Telepon kasih silence. Baru tidak boleh bahas suara lain karena ada kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat madrasah dan juga adik-adik yang ada di rumah yang saat ini lagi stay tune di live monitor Facebooknya kalian dan juga di YouTube MTSN 1 Go Channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat madrasah dan juga adik-adik yang ada di rumah dan juga yang ada di studio, senang sekali saya Kasim bisa menjumpai Anda dalam program Belajar Bersama. Tentunya di studio saya tidak sendiri, saya ditemani oleh siswa dan juga Bapak Vindi Jakaria SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat madrasah dan juga adik-adik yang saat ini lagi monitor live di Facebook dan juga YouTube MTSN 1 Go Channel. Saat ini, sesaat lagi Pak Vindi akan mengedukasi adik-adik semua dan juga yang ada di studio di program Belajar Bersama, tentunya di mata pelajaran apa Pak Vindi? Iya, kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA. IPA, ilmu pengetahuan alam terpadu, Pak. Iya. Iya, sahabat madrasah dan juga adik-adik di rumah jangan kemana-mana, kita break sejenak dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Pemilihan Ketua OSIS. Adik-adik yang ada di rumah serta seluruh pemirsa, benar tadi yang disampaikan oleh host kita. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang mata pelajaran IPA. Insya Allah kita semua bisa fokus untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita masuk dulu untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Di rumah serta di studio, yang pertama kita bisa mampu menjelaskan interaksi antara muatan listrik, dan yang berikutnya adalah memahami tentang konsep gaya listrik dan gaya kolom. Baik, di pertemuan sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang apa yang disebut dengan atom, ya kan? Atom dan penyusun dari atom itu sendiri. Mungkin adik-adik yang ada di sini mungkin ada yang bisa jelaskan apa sebenarnya yang ada di dalam inti atom, bagaimana juga yang ada di luar atom. Mungkin ada yang bisa? Ya, silakan. Ada yang mampu bisa menjelaskan kembali? Ya, silakan adik Jihad. Ya, silakan gunakan mikrofon. Ya, subatom terdiri dari dua bagian,
yakni proton yang bermuatan positif, Iya. neutron yang tidak bermuatan, yang diambil dari kata netral atau yang artinya tidak ada. Oke. Ya, baik. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh adik Jihan tadi. Jadi di atom itu sendiri dia terdiri atas inti atom yang di dalamnya ada proton dan neutron, sedangkan yang berada di bagian kulit atom itu namanya adalah elektron. Proton itu bermuatan positif dan neutron bermuatan atau tidak bermuatan atau netral ya. Sedangkan elektron yang berada di bagian kulit itu bermuatan Negatif. baik. Oke, kita lanjut sekarang adik-adik. Iya. Nah, di pertemuan kemarin juga saya sudah pernah jelaskan bahwa elektron dia akan bisa berpindah karena ada satu perlakuan, misalnya dengan menggosok dua buah benda ya. Kita gosok, misalnya seperti contoh di layar ya. Misalnya antara balon dan kain wol seperti itu, atau kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, atau mika dengan kain sutra. Oke, kita lihat tayangannya seperti apa. Iya, oke. Kita bisa simak di layar ya. Misalnya balon dengan kain wol. Balon ini kalau kita gosok ya dengan kain wol, maka elektron dari kain wol itu akan pindah ke balon. Sekali lagi, yang berpindah itu adalah apa? Elektron. Jadi elektron dari kain wol itu pindah ke balon, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif. Karena apa? Karena kelebihan elektron. Sedangkan kain wol tadi dia elektronnya apa? Elektronnya berpindah ya kan, olehnya dia akan bermuatan positif seperti itu. Bisa ya? Oke. Yang kedua adalah kaca dengan kain sutra. Sama halnya seperti balon dengan kain wol tadi. Kalau kaca, kalau kita gosok ke kain sutra, maka elektron dari kaca itu akan pindah ke kain sutra. Sehingga apa? Kaca akan bermuatan listrik positif dan kain sutra akan bermuatan listrik negatif, ya kan? Nah, seperti itu. Sebenarnya adik-adik yang berpindah itu sebenarnya adalah elektron. Kenapa dia berpindah? Karena dia berada di bagian luar, bagian kulit, ya kan? Seperti itu. Bisa ya? Ada pertanyaan enggak? Ya. Kita lanjut ya. Nah, dari sini berarti kita sudah bisa tahu, oh berarti sekarang kaca sudah bermuatan listrik positif, sedangkan kain sutra dia bermuatan negatif. Iya kan? Berarti tadinya bermuatan netral, sekarang dia akan sudah berbeda muatan. Ada yang positif, ada yang negatif. Baik. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, mungkin bertanya gini, Pak, bagaimana dengan benda-benda lain? Apakah begitu kita gosokkan dua benda, misalnya saya ambil ya contoh ini ya, antara spidol dengan penghapus ini, kalau kita gosokkan, apa yang akan terjadi, Pak? Elektronnya berpindah dari mana ke mana, ya kan? Kalau di contoh-contoh tadi mungkin Pak Guru sudah langsung sebutkan, langsung mention, oh dia mau pindah dari sini ke sini, ya kan? Nah sekarang bagaimana kalau dua benda ini? Atau saya ganti benda yang berbeda, ini kertas, ini spidol. Nah, seorang ahli yang namanya Thales itu menemukan ada yang namanya deret tribolistrik seperti yang ada di layar sekarang. Oke, seperti ini ya. Oke, ada yang bisa membantu Pak Guru untuk membaca? Silakan, Mutia mungkin. Ya, silakan. Deret tribolistrik yaitu suatu daftar yang memuat bahan-bahan dengan kecenderungan terbesar untuk bermuatan positif serta kecenderungan terbesar untuk bermuatan negatif. Iya, jadi seperti ini. Jadi ada benda-benda tertentu yang sudah pernah diteliti sebelumnya oleh seorang Thales dan dia sudah bisa
mengetahui bahwa ketika kedua benda ini saling digosokkan, maka kecenderungan muatan entah dia positif atau negatif itu sudah bisa ditentukan. Jadi urutannya seperti ini: kaca, rambut, wol, sutra, plastik, dan ebon. Misalnya seperti apa? Misalnya tadi kita contoh misalnya kaca dan rambut. Kaca dan rambut ini kita gosokkan, maka elektron dari kaca kan kaca itu kan pertamanya netral, nak, iya kan? Ada positif, ada negatif. Karena negatifnya berada di bagian luar, maka dia yang berpindah, iya kan? Tetapi yang berpindah kita juga bingung, apakah kaca atau rambut, iya kan? Nah, di sini deret ini sudah membantu kita dari kaca ke rambut. Jadi yang paling atas itu akan kekurangan elektron dan yang di bawahnya akan kelebihan elektron. Oke? Bisa ya? Paham ya? Ada yang bisa menyebutkan? Bisa langsung menjelaskan? Misalnya kaca dengan rambut. Ada? Mungkin? Nasya? Bisa ya? Oke. Contoh kaca dengan rambut. Kaca akan kekurangan elektron karena elektron dari kaca berpindah ke rambut. Iya. Oke. Jadi benar ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Nasya tadi. Jadi ketika benda dalam wujud kaca dan rambut ini digosokkan, maka elektron dari kaca akan pindah ke rambut. Jadi yang nomor 1 ini akan kekurangan elektron, dan yang nomor 2 akan kelebihan elektron. Ada lagi misalnya nomor 4 dan 5. Saya acaklah. Mungkin ada adik-adik yang sedang ada di rumah, sedang monitor, mungkin bisa coba-coba menjawab ya. Misalnya ketika Pak Guru cobakan antara sutra dan plastik. Mungkin yang di sini adik-adik yang ada di studio, sutra dan plastik seperti apa? Iya, bisa barengan sajalah. Sutra dengan plastik. Jika sutra digosokkan dengan plastik, elektron dari sutra pindah ke plastik, sehingga sutra kekurangan elektron dan plastik akan kelebihan, sehingga sutra bermuatan positif dan plastik bermuatan negatif. Oke, intinya adik-adik ketika kita meninjau ini adalah bagaimana muatan akhirnya, muatan akhir dari benda tersebut itu akan bermuatan apa, seperti itu. Jadi apakah dia positif atau negatif? Bisa ya? Oke? Ada yang tanyakan? Bisa? Oke, kita lanjut sekarang ya. Oke. Nah, bagaimana ketika benda-benda tadi yang sudah kita tahu muatannya itu kita buat interaksi, kita dekatkan, maka akan muncul atau sifat muatan seperti ini. Oke. Bisa ya, adik-adik yang ada di rumah bisa dilihat di layar. Jika dua benda bermuatan listrik didekatkan, maka akan muncul sifat seperti ini. Yang memiliki muatan yang sama atau yang sejenis, jika dia didekatkan, dia akan saling tolak, seperti itu. Dan sebaliknya, jika muatannya berbeda, misalnya positif dan negatif, jika didekatkan, dia akan saling tarik menarik. Bisa ya? Seperti yang tadi, balon kaca seperti itu. Kalau kita dekatkan, maka dia akan tarik menarik atau tolak menolak. Baik, ada animasi satu lagi saya ingin tunjukkan pada adik-adik. Ini bisa dilihat ya. Iya, oke. Ini adalah animasi bagaimana jaket dengan balon saling digosokkan. Apa yang akan terjadi? Dalam kondisi awal, jaket ini ya, jaket ini dia bermuatan apa? Bermuatan netral ya. Bentar.
Iya, jaket ini dia bermuatan netral. Kemudian balon itu sendiri dia bermuatan netral juga. Jadi dua benda ini pada awalnya dia dalam kondisi netral, tetapi begitu dia digosokkan maka akan terjadi perpindahan elektron. Ya, adik-adik di rumah mungkin bisa saksikan ya. Bisa saksikan jika balon tersebut kita gosokkan di jaket, maka elektron dari jaket tersebut akan berpindah ke balon. Sehingga apa? Sehingga ya balon, Pak Guru, pasti akan bermuatan negatif. Sedangkan jaket akan bermuatan positif. Artinya apa? Balon akan kelebihan elektron. Seperti itu. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjut sekarang. Nah, sekarang adik-adik kita sudah tahu muatan-muatan tadi, benda-benda tadi dia bermuatan positif atau negatif. Begitu kita dekatkan dia akan tolak menolak atau tarik menarik. Pertanyaan sekarang adalah, Pak, bagaimana kalau kita dekatkan kedua benda ini atau kita jauhkan, ya kan? Apakah dia akan masih ada interaksi dalam bentuk tarik menarik atau tolak menolak? Ya kan? Itu kan mungkin jadi pertanyaan. Misalnya dua benda ini seperti tadi, setelah bermuatan berbeda tadi, kita dekatkan, pasti adik-adik langsung menyampaikan, Pak, pasti dia melakukan tarik, iya kan? Nah, bagaimana kalau kita jauhkan? Apakah masih ada daya tarik yang timbul di antara dua benda ini? Seperti itu. Nah, si kolom sampaikan seperti ini. Siapa itu si kolom? Kolom itu yang pertama menemukan, yang meneliti tentang interaksi antara dua buah benda tersebut. Misalnya, dia sampaikan seperti ini, nak. Dia sampaikan seperti ini. Besarnya gaya tarik menarik dan tolak menolak antara dua buah benda bermuatan listrik, dia sebanding dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Baik adik-adik, sebentar kita akan tuliskan di papan. Namun kita break dulu sejenak. Adik-adik yang ada di rumah, kita break dulu sejenak dan kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020.
Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan ketua OSIS dan persyaratan bakal calon ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS tahun 2020. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah dengan adik-adik yang ada di studio sekarang, kita lanjut materi lagi ya. Jadi seperti penjelasan Pak Guru tadi bahwa jika dua buah benda didekatkan maka dia akan tarik menarik atau tolak menolak. Demikian juga yang disampaikan oleh si kolom bahwa tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besarnya muatan. Jadi dia berbanding lurus ya, sebanding ya. Sebanding itu dia berarti berbanding lurus seperti itu. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Bisa ya? Nah, kalau kita lihat ilustrasi seperti ini, berarti jika dua muatan ini kita dekatkan, maka apa? Gaya tariknya atau gaya tolaknya akan semakin besar, iya kan? Dan kalau dia semakin jauh, maka dia akan semakin kecil. Itu yang disebut dengan sebanding. Bisa ya? Tetapi yang berikutnya dia akan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Kalau muatannya diperbesar, kalau muatannya misalnya ditambah, maka dia akan bertambah juga besar gayanya. Tetapi kalau jaraknya kita tambah, maka akan semakin kecil gayanya. Entah dia gaya tarik atau gaya tolak. Bisa ya? Kalau saya tuliskan di papan seperti ini ya, berarti F-nya, F ini kan gaya nak, iya kan? Gaya. Kita berikan indeks C di sini. C. Kenapa pakai C di sini Pak Guru? Supaya kita bisa tahu bahwa yang kita tinjau ini adalah gaya listrik kolom seperti itu. Kan ada juga gaya dorong, gaya tarik ya kan. FC-nya sebanding saya simbolkan gini ya. Sebanding dengan apa tadi? Dengan besarnya muatan. Besarnya muatan itu adalah Q. Iya kan? Tetapi dia berbanding terbalik, FC-nya ini dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, berarti dia seper R, iya kan? R itu adalah jaraknya, tetapi karena di sini disebutkan adalah kuadrat jarak, berarti dia jadi R pangkat 2. Boleh? Boleh ya? Jadi yang pertama dia sebanding dengan besarnya muatan, yang kedua berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Bisa ya? Sehingga kita simpulkan seperti ini. Perumusan dari hukum kolom ya, seperti ini ya. Oke. Jadi adik-adik, jarak ini adalah jarak antara Q1 muatan Q1 dan muatan Q2. Kalau kita tinjau gaya tarik menarik berarti ada dua muatan dulu ya kan? Q1 dan
Q2. Ini adalah R-nya. Nah, pertanyaan sekarang adalah mengapa F-nya ini ke dalam? Kira-kira ada yang bisa menjawab. Kenapa sampai dia ke dalam? Kenapa? Mungkin adik-adik yang ada di rumah bisa menjawab ya. Mengapa sampai ada garis anak panah ke dalam seperti ini? Iya, untuk adik-adik yang ingin bertanya silakan layangkan pertanyaan di kolom komentar di Facebook MTSN 1 Kota Gorontalo. Silakan ya. Pak Guru tunggu. Jadi sekali lagi, mengapa sampai ada anak panah ke dalam? Kita lihat di sini. Ini ada muatan positif. Ini ada muatan negatif. Nah, kalau muatan positif dan negatif, kalau didekatkan akan tarik menarik. Ya kan? Good. Jadi anak panah ini menunjukkan gaya tarik menarik. Ya kan? Kalau Pak Guru ganti jadi gini, misalnya ini, katakanlah ini negatif, ini juga negatif. Berarti anak panahnya kemana, nak? Iya, keluar ya, pasti dia akan ke sini. Iya kan? Nah, yang ini yang kita tanyakan, berapa yang kita cari, berapa besarnya? Besar FC-nya ini berapa? Oke? Jadi, FC-nya sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. Bisa ya? K itu adalah konstanta listrik. Q1-nya adalah besar muatan dari muatan pertama. Q2 adalah besar muatan yang kedua, dan R ini adalah jarak. Bisa ya? Oke. Silakan untuk adik-adik yang ada di rumah bisa mencatat. Iya, jadi seperti ini. Jadi nilai K-nya itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2, kolom pangkat negatif 2. Sedangkan Q itu sendiri adalah muatan, disimbolkan dengan huruf Q ya. Satuannya adalah kolom, dan R itu, R sudah pasti jarak. Satuan jarak dalam sistem internasional meter ya. Iya, pasti dalam satuan meter. Iya, ada pertanyaan? Nah, bagaimana kalau satuannya belum meter, Pak Guru? Satuannya masih sentimeter atau milimeter? Pasti kita langsung ubah. Kita konversi ke satuan SI dalam satuan meter. Oke, bisa ya? Baik, kita langsung coba contoh soal. Oke, seperti ini. Jangan langsung ini ya, jangan langsung bingung dapat angka seperti ini. Ya, baik adik-adik yang ada di rumah, silakan. Ada yang ingin mencoba soal yang kami tampilkan di layar? Berapakah besarnya gaya kolom yang timbul? Silakan adik-adik yang ada di studio bisa kerja ya. Bisa coba-coba kerja walaupun ini contoh soal. Pak Guru mau lihat dulu apakah bisa kalian kerja dulu. Setelah itu kita akan bahas bersama-sama di papan tulis. Berapakah besar gaya kolom yang timbul antara dua muatan yang besarnya masing-masing Q1 sama dengan 3 kali 10 pangkat negatif 2 kolom, dan Q2 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Jadi Q1-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 kolom, dan Q2-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 3 kolom. Jaraknya berapa? Dia terpisah sejauh 3 cm. Sedangkan K-nya, K ini adalah tetapan ya. Jadi ketika kita kerja soal seperti ini, walaupun tidak tertuliskan nilai K, kita mengambil nilainya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Boleh? Jadi seperti ini ya soalnya. Oke, kita coba. Kita kerja perlahan-lahan ya. Kita tuliskan dulu variabel-variabel dari soal ini. Yang pertama apa, nak? Oke, yang pertama kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Diketahui yang pertama, kita mulai dari Q1. Q1-nya berapa, nak? 3 kali 10 pangkat negatif 2 kolom, iya kan? Q2-nya 4 kali 10 pangkat negatif 3 kolom. Apa lagi? R ya. Kita lewati dulu R karena R-nya masih dalam sentimeter. Kita ambil dulu yang K. K-nya berapa sih itu, nak? Iya, sekali lagi K ini adalah tetapan. Untuk adik-adik yang sedang berada di rumah, K ini adalah nilai tetapan.
9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 kolom pangkat negatif 2. Bisa ya? R nih sekarang. R-nya 3 cm ya. Supaya dia sama, berdimensi juga sama, satuannya juga meter, maka kita langsung konversi dalam penulisan bentuk baku seperti ini. Jadi 3 cm langsung berarti cm ke meter berarti gimana? 3 per berapa? Saya ambil kerja di sinilah. 3 per 100 ya? Iya kan? Cm ke meter ya kan? Berarti 3 per 100 ya kan? Bisa? 3 per 100 ini sama saja dengan 3 per 10 pangkat 2. Boleh nak? Iya kan? 100 itu kan 10 pangkat 2, 10 kali 10 ya kan? Kita jadikan dia dalam bentuk penulisan baku, jadinya seperti ini. 3 kali 10 pangkat negatif 2. Yang tadinya operasinya pembagian ini seperti ini. Di sini kan pangkat positif, tapi tidak dituliskan, iya kan? Begitu kita ganti jadi perkalian, maka pangkatnya naik menjadi pangkat negatif. Berarti di sini jadi berapa? 3 kali 10 pangkat min 2. Satuannya apa, nak? Iya, bagus. Jadi satuannya adalah meter. Supaya dia bisa cocok dengan satuan di sini. Meter yang ada di nilai K. Boleh sampai di sini? Paham tuh? Paham. Oke. Baik, adik-adik yang ada di studio bisa paham ya sampai di sini. Intinya adik-adik, kita harus bisa tahu menuliskan variabel-variabel ini, menerjemahkan variabel-variabel ini ke dalam pekerjaan seperti ini. Jadi variabel-variabel yang ada di soal ini kita tuliskan seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Oke, jadi kalau sudah seperti ini ya sudah langsung kita masukkan dalam rumus FC sama dengan apa tadi dulu? K kali Q1 kali Q2 per R pangkat 2, ya kan? Kita ganti, kita substitusi nilai-nilai yang ada di atas ini. Jadi 9 kali 10 pangkat 9, kita tidak usah tuliskan satuannya ya, dikali. Nah, nilai K di sini dia posisinya sama saja ya, posisinya Q1 Q2 dengan K ini sama saja, dia dalam posisi pembilang ya kan. Jadi bisa kita tuliskan di atas ya kan, bisa saja kita tuliskan K per 1, iya kan? Jadi dia posisinya adalah pembilang, jadi bisa dikalikan dengan Q1 dan Q2. Boleh? Oke. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 10 pangkat negatif 2 kali 4 kali 10 pangkat negatif 3. Boleh? Per. Perlu langsung per gini ya? Iya, R-nya berapa? 3 kali 10 pangkat negatif 2, karena di sini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Iya kan? Dengan kuadrat jarak, bukan jarak ya kan, tetapi kuadrat jarak. Jarak yang dikuadratkan. Jadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2. Karena 3 kali 10 pangkat negatif 2 ini adalah nilai R yang sudah kita konversi dari cm ke m, dari sentimeter ke meter. Bisa ya? Baik. Oke. Ada yang bisa lanjutkan, Bapak Guru? Bisa lanjutkan di papan? Adik-adik yang ada di rumah, yang ada di studio mungkin bisa. Saya tantang adik-adik untuk menyelesaikan ini. Sudah terlihat ya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Boleh? Apa yang selanjutnya saya tuliskan di sini, nak? Apa? Apa yang kita kalikan terlebih dahulu? Yang ini ya, yang dalam kurung ini, ya kan? Kita selesaikan dulu pekerjaan yang ada dalam kurung ini, ya kan? Ada pangkat 2, ada pangkat negatif 2. Oke, baik Pak Guru. Kita selesaikan dulu ini. 9 kali 10 pangkat 9 kali 3 kali 10 pangkat negatif 2, kita tuliskan semua dulu yang di atas. Kali 4 10 pangkat negatif 3 per, ini dia. Berapa? 3 dipangkatkan 2? 9. Ya, 9. 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2. Jadi gimana itu? Oke, saya ambil di sini ya. 10 pangkat negatif 2
pangkat 2. Berarti 10 pangkat negatif 2 kali, ya kan? 10 pangkat negatif 2. Kan seperti itu, Nak? Ya kan? Kita jabarkan seperti itu, ya kan? Di sini bilangan pokoknya sama 10 10. Maka dari sifat perkalian seperti ini, kita langsung jumlahkan saja eksponennya, pangkatnya, ya kan? Jadi 10 pangkat negatif 4. Ya, benar. Mungkin adik-adik di rumah ya, mungkin sama ya dengan apa yang Pak Guru tuliskan di papan. Jadi hasilnya 9 kali 10 pangkat minus 4. Oh, sudah. Kalau sudah seperti ini Pak Guru, berarti sudah ada yang bisa dikerjakan tanpa harus dikali-kali dan seterusnya. Misalnya apa? Misalnya yang ini 9 ya. Misalnya yang 9 ini bisa kita delete, kita hapus saja. Bisa? Ya kan? Tersisa apa? Tersisa 10 pangkat 9, 3 kali 10 pangkat negatif 2, 4 kali 10 pangkat min 3. Terus penyebutnya 10 pangkat negatif 4. Nah, yang 10 pangkat negatif 4 ini teringat yang di sini tadi, ya kan? Yang tadi di sini. 10 pangkat positif 2, kemudian naik jadi 10 pangkat negatif 2. Oh, berarti yang di sini juga akan seperti itu, Pak Guru. Iya. Kita akan buat seperti itu. Jadi adik-adik, kita kalikan 10, 3. Enggak usah ini yang 10 ya. Kita kalikan saja 3 dan 4. Saya tuliskan di sini ya. Oke, jadi gimana, Nak? Jadi 12, ya kan? Kali 10 pangkat 9, ya kan? Kan yang di garis yang dicoret hanya 9, ya kan? Bukan 10 pangkat 9-nya. Bisa ya? Adik-adik di rumah. Kali berapa? Kali ntar ini dulu. Iya, 10 pangkat negatif 2 sama 10 pangkat negatif 3. Per berapa? 10 pangkat negatif 4. Bisa ya? Oke. Hanya menuliskan kembali, ya kan? Hanya menuliskan kembali. Setelah 9 ini kita coret, adik-adik yang ada di rumah, setelah kita coret ini, maka yang tersisa, variabel-variabel yang tersisa, angka-angka yang tersisa kita tuliskan kembali. Tapi yang 3 dan 4 ini kita sudah kalikan menjadi 12. 12 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 3. Oke? Kalau seperti ini, kita lanjut. Jadi gimana? Apa? Yang 10 pangkat negatif 4 diapakan? Diapakan? Dibuat jadi perkalian, ya kan? Dibuat jadi perkalian. Ini kan kalau per seperti ini berarti pembagian, Nak, iya kan? Berarti kita tuliskan lagi 12 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat negatif 2 kali 10 pangkat negatif 3 kali berapa? Kali 10 pangkat pangkat positif 4, iya kan? Kan kita sudah buat dalam bentuk perkalian, maka pangkat negatifnya berubah menjadi pangkat positif. Oke, seperti tadi, jika bilangan-bilangan ini yang berpangkat ini, bilangan eksponen ini, jika dikalikan tetapi bilangan pokoknya sama seperti contoh yang tadi ini, maka cukup kita menjumlahkan pangkatnya. Oke, kita jumlahkan. Berapa? Berapa, Nak? 12 kali 10. Oke, benar. Terus 9 tambah negatif 2. Berarti 9 kurang 2 ya? 9 kurang 2 berapa? 9 dikurang 2? 7. Iya, 7, iya kan? 9 dikurang 2, 7. 7, ya berarti positif 7, iya kan? Positif 7 dikurangi 3. Berapa? 4. 4 positif 4 tambah positif 4 8. Jadi 12 kali 10 pangkat 8. Satuannya apa? Karena ini adalah gaya satuannya adalah ya? Gaya satuannya adalah ini. Satuannya adalah Newton. Bisa ya? Jadi satuannya adalah Newton. Baik, adik-adik yang ada di rumah, saya kasih challenge ke adik-adik yang ada di rumah. Penulisan seperti ini, mungkin ini belum jawaban akhirnya ya. Masih ada satu step lagi yang harus kita selesaikan. Karena
Kalau kita tinjau dari penulisan bilangan-bilangan yang ada di atas, 3 kali 10 pangkat min 2 dan seterusnya, 12 kali 10 pangkat 8 ini belum memenuhi penulisan secara aturan untuk penulisan angka baku. Jadi angka terakhirnya seperti apa? Yang tadinya 12 kali 10 pangkat 8. 12 kali 10 pangkat 8 dia akan jadi seperti apa? Akan jadi seperti apa di sini? Hasil akhirnya seperti apa? Silakan adik-adik yang ada di studio juga bisa kerja, dan kita break, dan saya berikan kesempatan kepada adik-adik yang ada di rumah untuk cari dulu seperti apa jawabannya, dan bisa dikirimkan di kolom komentar. Ya, baik, kita break sejenak dan kita saksikan pesan-pesan berikut ini. Pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020. Adik-adik, gimana kerjanya di rumah? Sudah bisa didapat hasilnya? Mungkin ada yang sudah menuliskan di kolom komentar seperti apa hasil akhirnya. Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi bahwa 12 kali 10 pangkat 8 ini 12 kali 10 pangkat 8 Newton ini memang adalah hasilnya ya. Tetapi adik-adik kemungkinan kalau misalnya kita temukan soal, misalnya soal objektif ada option A, B, C, dan D, kita tidak temukan angka-angka seperti ini. 12 kali 10 pangkat 8. Kenapa? Karena dia tidak sesuai dengan penulisan angka baku. Jadi adik-adik mungkin di matematika pernah diajarkan oleh ibu guru atau bapak guru di sekolahan kalian bahwa penulisan angka baku itu yang pertama adalah angka di depannya itu harus angka 1 sampai 9, ya kan? Sedangkan yang di sini tertera di sini yang orang sodapa ini yang kita sudah dapatkan ini adalah 12, iya kan? Berarti dia sudah lebih dari 10, iya kan? Gitu juga tidak bisa 0. Maka kita harus rubah dengan tidak mengurangi besar kecilnya angka ini. Jadi dia tetap nilainya ini setara dengan 12 kali 10 pangkat 8. Kita rubah dia supaya dia taat aturan seperti penulisan yang ada di atas. Jadi yang 12 ini
kita jadikan, saya ke layar sini ya, ke bagian kiri. Jadi 12 ini kita jadikan dia 1,2 supaya dia memenuhi syarat. Bisa ya? Jadi dia menjadi 1,2. Boleh ya? Nah, Pak Guru, 12 dengan 1,2 beda, Pak. Iya. Nah, kalau di sini kita bisa buat jadi 12 kali 1, 12 di sini supaya dia jadi sama, berarti dia gimana? 1,2 kali harus 10, ya kan? Harus kali 10 supaya dia jadi sama dengan 12. Bisa ya? Bisa? Adik-adik yang ada di rumah bisa merubah seperti ini, mungkin sudah yang lain sudah sangat lancar ya. Jadi kita tuliskan menjadi 1,2 kali 10. Ya, karena di sana ada 10 pangkat 8, kita tuliskan lagi 10 pangkat 8. Ya kan? Berarti di sini ada 10 pangkat 1. Ya kan? Berarti jadinya 1,2 kali 10 pangkat 9. Satunya apa tadi, Nak? Newton. Oke, baik. Good. Jadi 1,2 kali 10 pangkat 9. Nah, kalau seperti ini ya sudah sama ya. Bisa kita tuliskan 1,20 juga bisa. Sampai 2 angka di belakang koma. Tetapi biasanya kalau di matematika itu kalau angka 0 setelahnya itu terbaca tetap 1,2. Terkecuali kalau dia 1,21 seperti itu. Bisa ya? Jadi 1,2 kali 10 pangkat 9. Iya. Baik. Alhamdulillah, mungkin ya yang di rumah juga sudah selesai ya kerja seperti ini. Insya Allah ini bisa dikerja latihan-latihan di rumah. Intinya adik-adik kita bisa tahu bagaimana besar gaya tarik atau gaya tolak dari dua buah benda yang saling berinteraksi. Ya kan? Kan tadi di awal kita sudah tahu dia pasti akan tarik menarik atau tolak menolak. Tetapi secara kuantitasnya kita tidak tahu berapa besarnya, berapa besar gaya tariknya, berapa besar gaya tolaknya. Seperti itu. Oke? Yang di studio mungkin ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita ulang. Boleh? Silakan dicocokkan. Pertanyaannya seperti ini, pengerjaannya seperti ini. Kalau ada yang sudah terbiasa dengan angka-angka ini mungkin tidak akan sejauh ini pekerjaannya ya, tetapi karena saya pandu step by step supaya adik-adik bisa tahu dari mana ini, jadi saya buatkan agak panjangan seperti ini. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan eksponen seperti ini, mungkin begitu ganti variabel kaki 1 Q2 per R kuadrat ini, adik-adik langsung dapat, oh langsung saja Pak, langsung dicoret-coret, kemudian temukan angkanya berapa, hasilnya berapa. Seperti itu. Karena bilangan-bilangan ini kalau kita lihat, bilangan-bilangan yang sudah sangat akrab, kita saling bagikan, kita saling kalikan, iya kan? Misalnya tadi ini 99, iya kan? Langsung kita coret-coret saja. Oke, saya mohon maaf mungkin tulisan Pak Guru agak kurang rapi ya. Nanti adik-adik kalau menyalin silakan diperbagus supaya untuk motivasi kalian untuk bisa belajar dengan lebih baik. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, kita coba. Ada yang ada di buku, silakan dibuka. Di adik-adik yang ada di rumah bisa yang punya buku pegangan IPA seperti yang ada di adik-adik yang ada di studio, seperti buku seperti ini ya. Buku yang seperti ini, kelas 9. Ini bisa adik-adik buka. Ada contoh soal di halaman 171. Di halaman 171. Ya. Silakan ya dilihat. Saya tampilkan di layar. Oke, ini ya. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf sebesar Q dan 2Q terletak pada jarak 2 cm. Pertanyaannya adalah, berapakah gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut? Oke, ini insya Allah bisa dikerja di rumah ya. Tetapi ancar-ancar dari Pak Guru, kalian di sini tidak dituliskan besarnya Q-nya berapa ya, besar, tapi dituliskan Q dan 2Q. Nah, Q-nya di sini 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Berarti kalau dia 2Q, berarti ya 2 kali Q, iya kan? Karena Q-nya sudah diketahui ya 1,6 kali 10 pangkat minus 19 C. Berarti Pak Guru yang 2Q-nya ya dikalikan saja. 1,6
kali 2, berapa itu nak? 3, iya, benar. Jadi benar 3,2 kali 10 pangkat min 19. Selebihnya apa? R-nya 2 cm. 2 cm berarti gimana adik-adik yang ada di studio? 2 cm berarti 2 kali 10 pangkat negatif 2, iya kan? 2 cm berarti kalau kita rubah menjadi bilangan baku berarti 2 kali 10 pangkat negatif 2 cm, ya. Bisa ya? Dipangkatkan 2 karena ada R kuadrat. Oke, baik. Insya Allah ini bisa dikerja di rumah. Kalau ada sesuatu yang ingin tanyakan, bisa adik-adik yang sedang ada di studio bisa menuliskan. Setelah tayangan ini juga bisa menuliskan kembali di komentar seperti apa permasalahan yang adik-adik dapati. Insya Allah kita bisa secara bergilir kita akan jawab satu persatu. Baik, yang ada di studio sudah paham ya dengan cara pengerjaan soal untuk hukum kolom pada kesempatan pagi hari ini? Iya, baik. Ya, baik adik-adik, karena tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak begitu adik-adik keluar, tetap menggunakan masker dan selalu cuci tangan. Baik, demikian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020 Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo kembali hadir. Berikut tahapan pelaksanaan Pilketos tahun 2020. Sosialisasi prosedur tahapan pemilihan Ketua OSIS dan persyaratan bakal calon Ketua OSIS tanggal 15 sampai 18 Oktober 2020. Penerimaan pendaftaran bakal calon Ketua OSIS tanggal 19 sampai 21 Oktober 2020. Uji kepatutan dan kelayakan bakal calon Ketua OSIS tanggal 22 Oktober 2020. Penetapan calon Ketua OSIS tanggal 23 Oktober 2020. Pengundian dan penetapan nomor urut calon Ketua OSIS tanggal 24 Oktober 2020. Masa kampanye tanggal 25 Oktober 2020. Debat calon Ketua OSIS tanggal 26 sampai 27 Oktober 2020. Pemilihan Ketua OSIS tanggal 29 Oktober 2020. Penetapan Ketua OSIS terpilih tanggal 30 Oktober 2020 dan serah terima jabatan pengurus sekaligus pembacaan LPJ pengurus lama tanggal 30 Oktober 2020. Ayo sukseskan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS tahun 2020.